Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan eh, sifat-sifat malaikat ya. Tadi agak terputus. Kita ini part kedua ya. Tadi Mister sudah menyampaikan sampai poin yang ketiga bahwa malaikat memiliki sayap-sayap yang berbeda-beda jumlahnya. Jadi malaikat itu teman-teman sekalian memiliki sayap ya, memiliki sayap. Disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa malaikat memiliki sayap. Tentu sayap malaikat ini ya berbeda-beda jumlahnya antara satu malaikat dengan malaikat yang lain ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa lihat dalam surah Fatir ya. Dalam surah Fatir di sini dalam surah Fatir ayat 1 Allah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Jadi malaikat itu memiliki sayap, mempunyai sayap. Nah, di dalam hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda melihat malaikat Jibril alaihissalam dan dia mempunyai 600 sayap. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaud. Jadi Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril ya memiliki 600 sayap. Ya, itu malaikat Jibril, 600 sayap. Sayapnya seperti apa? Wallahu a'lam ya. Kita tahu sayap ya sayap, cuman kita tidak perlu menggambarkan malaikat sayapnya seperti apa. Ya, dengan sayap itu malaikat terbang dengan cepat. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat ya dari sifat malaikat adalah memiliki ketampanan yang menakjubkan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 5 sampai 6, Allah berfirman, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, yaitu rupa yang bagus dan perkasa. Ya, jadi malaikat Jibril ya, rupanya bagus dan perkasa. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas berkata, yang dimaksud dengan menampakkan diri dengan rupa yang asli adalah mempunyai ketampanan yang sangat bagus, memiliki fisik yang sangat bagus. Itu malaikat, salah satu sifatnya. Lanjutnya, yang kelima adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat adalah makhluk yang tidak bermaksiat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa melihat dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman tentang malaikat yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Itu malaikat adalah salah satu sifatnya adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Hatta ya menurut kita tidak masuk akal. Ya, pernah suatu ketika malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat langsung sujud. Ya kan? Malaikat langsung sujud. Ya, kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu ya sombong, tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda seperti malaikat. Malaikat ketika disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dia langsung mengerjakan. Yang keenam, sifat malaikat adalah tidak pernah bosan beribadah. Selain malaikat tidak pernah bermaksiat, malaikat juga tidak pernah bosan beribadah. Ya. Teman-teman bisa melihat dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20, Allah berfirman, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Malaikat itu gak pernah letih. Malaikat itu nggak pernah capek, nggak pernah malas untuk beribadah. Beda seperti manusia ya, karena malaikat tidak diciptakan dengan nafsu. Manusia diciptakan dengan nafsu. Ya, ketika terdengar suara azan, kita malah memilih untuk melakukan hal lain daripada sholat. Beda dengan malaikat. Malaikat ketika diperintahkan oleh Allah, malaikat langsung sami'na wa ata'na, karena malaikat memang tidak diciptakan untuk memiliki nafsu. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini adalah sifat-sifat malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ada 6. Dan teman-teman mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita kepada para malaikat, di mana beriman kepada malaikat adalah hukumnya wajib. Ya,
dan harus mencakup 5 perkara. Misal ulangi lagi yang 5 perkara itu. Yang pertama mengimani keberadaan malaikat. Ya. Yang kedua mengimani bahwa jumlah malaikat itu banyak. Yang ketiga mengimani bahwa malaikat memiliki kedudukan, kemuliaan dan sifat-sifat yang sangat agung di sisi Allah. Yang keempat, mengimani jenis dan macam pekerjaan malaikat. Malaikat memiliki tugas-tugas. Yang kelima, mengimani bahwa para malaikat ya tidak memiliki sifat rububiyah. Artinya malaikat tidak bisa menciptakan, malaikat tidak bisa mengurus, malaikat tidak bisa mengatur, malaikat tidak bisa memberikan rizki kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat malaikat bisa dibacakan secara global, yaitu kuat dan keras, fisiknya besar, memiliki sayap yang berbeda-beda jumlahnya, memiliki ketampanan yang menakjubkan, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak pernah bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja dari Mr. Febri, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada malaikat yang kita diwajibkan untuk beriman kepadanya. Barakallahu fikum. Jangan lupa ikuti instruksi di Google Classroom apa tugasnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mr. Febri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.